Dari awal film kamu akan sudah langsung disuguhkan dengan hal yang begituan. Adegan yang tidak patut untuk ditonton oleh anak kecil. Jadi, buat kamu yang masih di bawah umur, mending skip film ini ya. Tapi kalau kamu memang mau nonton filmnya di sini, tenang saja karena kita sudah sensor sesuai dengan kebutuhan. Kita akan fokus ke alur ceritanya saja ya. Film asal Filipina yang mengusung genre drama dewasa. Ada seorang wanita muda yang tengah melayani seseorang. Sepertinya ia dibayar cukup mahal. Ia melakukannya di tengah ladang jagung. Adegan dilanjutkan pada seekor kuda yang menyaksikan mereka begituan. Lalu ada seorang pria tua yang mengeluh karena mereka kelamaan begituannya. Sang wanita kemudian mengenakan pakaian dan duduk di belakang pria tua itu. Tayo. Ang tagal na. Aabutan na tayo ng ulan. Ia memanggilnya dengan nama Papa. Apakah mereka adalah ayah dan anak? Tapi kok gitu ya? Pada saat di perjalanan hujan turun, si wanita mandi dan sikat gigi di sungai. Uang dan wanita terasa sangat kental di sini. Waktu berganti ke kehidupan rumahan. Di sana ada pria muda dan anak kecil. Mereka terlihat seperti keluarga yang harmonis. Di sini kita diberitahukan dua nama, yaitu Dolores dan Gloria. Mungkin biar gampang, Pak tua ini akan kita panggil dengan Pak Joni saja ya. Saat sedang bersantai di depan rumah, anaknya meminta agar ia bisa membantunya dengan bekerja. Tapi Pak Joni melarangnya. Trabaho ka na, tsaka may pambili ka na ng load. Gusto ko na po magtrabaho para makatulong po sa inyo ni ate. Tigas ng ulo mo. Ia meminta agar anaknya bisa sekolah sampai lulus SMA. Anaknya ngotot ingin membantu dengan bekerja. Tapi Pak Joni tetap melarangnya. Saat Dolores sedang mandi, pria muda yang bernama Ishak ini meminjam uang kepada Dolores. Tapi bukannya mendapatkan uang, Ishak justru dimarahi Pak Joni karena tidak segera mengerjakan PR. Sa aralin niya. Sige po. Dolores. Pak Joni kemudian mengatakan bahwa ada klien yang menginginkannya. Walau Dolores mengeluh karena baru saja mandi, tapi ia terpaksa mengikuti Pak Joni karena membutuhkan uang. Mereka pun pergi untuk menemui pelanggan. Pak Joni menunggu Dolores melayani pelanggannya itu sambil minum air dalam botol. Di dalam sebuah gudang Dolores begituan. Tapi pelanggannya justru melepaskan pengaman. Masalah pun menjadi besar. Pak Joni datang menyelamatkan Dolores, tapi siapa sangka kalau Pak Joni justru dihabisi oleh pelanggan itu. Pelanggan itu kemudian memfitnah bahwa Dolores dan Pak Joni merupakan seorang pencuri di gudangnya. Gloria ketakutan karena sudah tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengkhawatirkan biaya sekolahnya. Dolores pun menenangkan Gloria. Dolores menegaskan kepada Ishak dan Gloria agar bisa lulus dari sekolah. Dari percakapan Ishak dan Dolores, kita mengetahui kalau Dolores ternyata tidak bisa membaca dan berhitung. Pantas saja melakukan pekerjaan yang begitu. Saat sedang makan, telepon berbunyi. Dolores mengangkatnya untuk memberikan penjelasan terkait pelayanannya. Setelah mengangkat telepon itu, Dolores kemudian berangkat. Ternyata Ishak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka selama ini. Gloria pun ditinggal sendirian. Ishak mengantarkan Dolores. Ishak memasukkan pisau cukur ke dalam tas Dolores. Mereka berangkat hingga sampai di semak-semak tengah hutan. Ishak pun mengambil posisi untuk menjaga Dolores. Pelanggan Dolores pun datang. Mereka melakukannya. Saat Dolores bekerja, Ishak bingung karena banyak sekali nama-nama orang yang ada di dalam daftar buku. Tidak tahan, Ishak mengintip Dolores. Saat sudah selesai, Ishak dan Dolores justru bercanda tentang pekerjaan itu. Ishak menirukan saat Dolores mendesah. Oink, 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 oink. Ishak juga memberitahu bahwa ada beberapa orang yang masih berutang kepadanya. Mereka berjalan menyusuri sungai. Ishak mengatakan bahwa akan selalu menemani Dolores saat bekerja. Saat sedang berjalan ada telepon dari orang yang tidak dikenal. Baka bagong kliyente. Sigurado ka? Mamaya, sino to? Waktu berganti saat Dolores dan Ishak sedang duduk di rumah seseorang. Ternyata pekerjaan kali ini cukup unik. Dolores diminta agar mengajari anak seorang pria itu. Ada-ada saja. Saat berada di kamar, anak muda itu justru merasa takut. Tapi siapa sangka kalau Dolores mengetahui jika anak itu punya kelainan.
Dolores memberikan sebuah pakaian wanita, anak itu pun kegirangan. Di luar ruangan, Ishak meminta bayaran dari papanya itu. Selang berapa lama anak muda itu bersama Dolores berpura-pura sedang melakukan itu. Tapi hal yang sebenarnya adalah mereka sedang berbohong. Saking hebohnya, ayah anak muda itu penasaran ingin mencicipi juga, tapi sayang uangnya tidak ada. Next time, wala na akong budget. Ketika sedang makan, Ishak memberitahukan kepada Dolores bahwa ada pembayaran yang tidak jelas di dalam buku tersebut. Di situ menyebutkan satu nama, yaitu Ser. Selanjutnya, Ishak membuat jadwal antrian untuk Dolores. Waduh, kok jadi digilir begini? 500 po. Ini po. Sige po, doon muna po kayo. Oleh karena penasaran, Ishak kemudian menelepon Ser. Ternyata Ser mengatakan kalau mereka justru mempunyai utang. Ser datang saat Dolores sedang melayani tamu. Ser minta maaf karena tidak datang ke acara pemakaman ayahnya. Ternyata Ser di sini bertindak sebagai seorang preman yang menguasai wilayah. Ser adalah orang yang memberikan izin kepada Dolores dan ayahnya dinas di daerah itu. Ishak memberikan uang kepada Ser. Kaya nalit po yung bayad namin ito po. Ser kemudian menjelaskan kepada Ishak tentang penyakit yang mungkin saja diderita oleh Dolores. Ya, kita tahu penyakit apa saja yang mengancam wanita dengan pekerjaan ini. Ser juga mengingatkan Ishak bahwa Dolores punya masa waktu. Setelah menua, Dolores tidak akan bisa dijual lagi. Setelah memberikan beberapa penjelasan, Ser akhirnya pergi. Mendengar penjelasan Ishak tentang apa yang dikatakan oleh Ser, Dolores merasa kesal. Kaya pala kahit gaano kahirap magtrabaho, hirap na hirap pa rin tayo. Ishak kemudian merasa curiga dengan ruam yang muncul di tangan Dolores. 2 bulan kemudian, Ishak begituan sambil muntah. Kayaknya Ishak juga melakukan hal yang tidak baik. Kali ini giliran Dolores yang menjual Ishak. Sepertinya Ishak tidak kalah laris dari kakaknya, Dolores. Ishak juga terlihat jauh lebih bersemangat dan totalitas dalam memuaskan pelanggannya. Setelah bekerja, Ishak kemudian melaporkan kepada Dolores bahwa pelanggan telah menggandakan bayarannya. Ishak memberi uang ke Dolores dan mengatakan bahwa itu untuk pengobatan dan biaya sekolah. Nah, ternyata kita di sini mengetahui kalau Ser adalah seorang aparat. Paham kan maksudnya? Malam tiba. Ishak terbangun karena Dolores mengigau. Tubuh Dolores terlihat berkeringat dan menggigil. Dolores demam tinggi. Saat Ishak ingin membawanya ke rumah sakit, Dolores tidak mau. Keesokan harinya, Ser menegur seorang wanita muda, tapi dicuekin. Ada apa ya? Ser mengikutinya sampai ke rumah. Mau ngapain sih? Ser mengintip dari lubang sempit. Gadis muda itu sedang selfie sambil tidak mengenakan pakaian. Saat berada di warung, Ishak bertemu dengan seseorang yang sedang mabuk. Siapa sangka ternyata Ishak melakukan hal yang di luar dugaan. Ia memberikan layanan sambil mengambil sejumlah uang dari pria mabuk itu. Sakit Dolores sepertinya semakin parah. Ishak meminta agar Dolores dibawa ke rumah sakit, tapi Dolores menolak. Saat Gloria datang, Ishak melarangnya mendekat. Sepertinya penyakit Dolores menular. Di sini Dolores sempat meminta ampun atas dosanya. Beberapa waktu kemudian seorang pria muda yang sempat diberi gaun datang. Mereka pun ngobrol dan bercanda. Pria itu memberikan obat kepada Dolores. Alam mo, Dolores. Saat berada di warung, Ser datang memarahi Ishak karena telah minum alkohol. Totoo ka na ba? Uy, marunong ka nang uminom? Ser kemudian melihat bahwa Ishak mempunyai jam tangan baru. Saat hendak pergi, Ishak menjatuhkan daftar buku. Ternyata Ser hanya ingin menggoda Ishak. Ang dami mo, Gina, garal ka. Salamat po, sir. Saat berada di belakang warung, pria yang sebelumnya dilayani oleh Ishak langsung memukulnya. Ia merasa kesal karena diperlakukan seperti kemarin. Ser kemudian datang menyelamatkan Ishak. Sepertinya Ser sudah mengetahuinya. Ser pun menahan Ishak ke penjara. Ishak pun panik karena mengetahui bahwa Dolores dan Gloria membutuhkannya. Ito yung bata. Prostitusyon, robbery, dito ka natatanda. Setelah kondisinya membaik, Dolores datang ke warung untuk mempertanyakan posisi Ishak. Tapi pemilik warung tidak mengetahuinya. Di sel penjara ada seorang wanita muda yang kemudian memanggil Ishak. Wanita itu bernama Lydia. Tak lama, Ser pun datang.
Sher mengatakan kalau Lydia adalah seorang pencuri. Sher menjelaskan kalau sudah memberitahukan kepada Dolores. Sher kemudian ingin agar Dolores membayar biaya jaminan untuk Ishak. Bingung juga sih sebenarnya bagaimana karakter dari Sher ini. Saat Sher tidak ada, Lydia curhat bahwa ia tidak sedang mencuri. Ia mengatakan kalau Sher telah menculiknya. Bakit kinulong ka? Hindi ko po alam. Naglalakad lang ako pauwi. Kinidnap niya ako, tapos kinulong dito. Di rumah, Gloria mempertanyakan tentang Ishak. Mereka sudah mengetahui kalau Ishak dipenjara dan butuh uang untuk jaminan. Sesaat kemudian Dolores pingsan. Gloria pun panik. Sher datang ke penjara dan mengeluarkan Ishak. Ia mengatakan kalau Dolores datang menebusnya. Saat Ishak merasa senang, ternyata Sher langsung memukulnya. Sher kemudian mengatakan bahwa ia punya klien besar. Wah, ada apa nih? Ishak mengintip Sher berbincang dengan seorang pria. Ternyata Sher menjual Lydia kepada pria tersebut. Tapi siapa sangka Lydia justru ditolak. Pria itu pergi begitu saja. Sher kesal karena kehilangan uang. Ishak yang melihat kejadian itu langsung menangis. Sher terlihat frustasi. Ishak menatapnya. Sher membanggakan dirinya sebagai polisi. Setelah memasukkan Ishak ke dalam penjara, Sher masih mengumpat kepada Lydia. Ketika Sher pergi, Ishak memanggil Lydia. Ternyata Lydia mabuk. Lydia, dito nga sa'yo. Lasing po yata ako eh. Kilala ko ba ng mama niyo? Sher pusing karena sulit mendapatkan pelanggan. Saat sedang bingung, Sher kemudian menemukan buku milik Ishak. Di situ berisikan daftar nama pelanggannya selama ini. Sher pun senang. Ia membangunkan Ishak. Sher menunjukkan buku miliknya. Sher bertanya tentang identitas klien tersebut. Sher mulai bertanya tentang nama pelanggan di buku itu. Tapi Ishak masih takut menjawab. Hal ini membuat Sher kesal. Sher pun menjelaskan tentang keinginannya untuk menggantikan Dolores dengan Lydia. Ishak diajak untuk bekerja sama untuk membantu Lydia. Ishak diminta agar menelpon salah seorang dari daftar itu. Berada di dalam rumah, Gloria bersedih karena rindu ayahnya. Dolores pun kembali menenangkan Gloria, menghapus air matanya dan berpelukan. Ayos lang, ate. Salah seorang pelanggan datang, namun dengan mabuk. Ia menghampiri Lydia. Lydia pun dibuat ketakutan oleh pria itu. Lucunya, Lydia justru menggigit anunya. Saat pria itu meminta pengembalian uang, Lydia mengatakan kepada Sher kalau pelanggan pria itu telah menyakitinya. Bakit? Ay, Riban! Bakit Riban? Ano Riban? Ano nangyari? Sasaktan niya po. Tinagat ko po siya. Uy, gago ka pala eh. Anong Riban pa sinasabi? Putak mo. Balik ka na! Saat Sher sedang pusing, Ishak menyarankan kalau untuk menjalankan bisnis ini, pelaku harus menginginkannya. Ishak menyarankan agar Sher membeli obat. Tapi Sher justru marah. Ishak kemudian terus menawarkan untuk bisa membantu Sher. Ishak menjelaskan kalau Lydia belum mengetahui caranya. Lydia harus ada yang mengajari. Ishak juga menjelaskan kalau Lydia bau karena tidak mandi dan tidak sikat gigi. Ishak menyarankan agar menggunakan barang-barang Dolores. Di rumahnya ada baju baru dan lain-lainnya. Ia juga kembali menjelaskan bahwa ada obat yang bisa membuat Lydia tidak bisa menolak untuk begituan. Ishak meminta bagian sebesar 30% dari transaksi penjualan Lydia. Ishak pun juga bilang agar bisa pulang ke rumah. Tapi Sher justru marah karena menganggapnya mudah dibodohi. Sher pun menelepon Dolores untuk datang ke penjara. Dolores mengemasi barangnya. Pergi ke penjara. Lydia menangis. Ishak bertanya apakah Lydia marah kepadanya. Ishak juga minta maaf kepada Lydia. Ishak menegaskan bahwa ia punya rencana untuk melarikan diri dari penjara itu. Dolores pun datang. Sher menunggunya. Ia pun mengumpat. Sher mengingatkan agar Dolores bisa membantunya dengan baik. Dolores masuk bertemu dengan Ishak. Mereka pun berpelukan. Di luar dugaan, Sher justru juga mengurung Dolores dalam penjara bersama dengan Lydia. Oh. Ano po to? Ano to? Palabasin niyo po ako dito. Sir, wala sa usapan to! Kailangan nasa loob ka. Di ba? Tuturuan mo yan. Sher mengatakan bahwa ia akan menjaga Gloria selama mereka ada di dalam penjara. Sher meminta agar Lydia mendengarkan Dolores sebagai gurunya. Dolores merasa tidak tega dengan Lydia. Walaupun begitu, Dolores harus menuruti keinginan Sher. Dolores memandikan Lydia. Lydia dikeluarkan dari sel Dolores yang menggantikan Lydia di dalam sel. Ishak dan Dolores memandangi mereka dari dalam penjara. Sher kemudian justru melakukan itu kepada Lydia.
Lydia pun menangis kesakitan. Ishak dan Dolores memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri. Tapi mereka justru kebingungan. Keesokan harinya, Sir datang menanyakan apakah sudah dapat klien. Ishak menjawab sudah ada yang berminat. Sir pun senang. Dolores menyembunyikan pisau cukur di dalam penjara. Selang waktu berjalan, Sir kesal karena klien tidak kunjung datang. Sir justru digoda oleh Dolores. Awalnya Sir tidak tertarik, tapi begitu Dolores mengatakan bahwa ini akan menjadi pelayanan Dolores dan Lydia, Sir kemudian tertarik. Sir mulai melepas pakaiannya. Dolores pun bergoyang di atasnya. Saat sedang menikmati hal itu, Dolores menyayat leher Sir. Lydia yang memegang tongkat satpam menusukkannya ke anus Sir sambil berteriak. Sepertinya Lydia ingin meluapkan kemarahannya. Setelah melihat Sir tewas, Lydia terlihat yang paling puas. Mereka bertiga pun kemudian pergi dari penjara itu. Mereka pulang ke rumah berkemas. Mereka ingin melarikan diri. Saat baru keluar rumah, mereka disambut sebuah mobil jeep yang ternyata itu teman Dolores yang tadi. Halo! Dobby! Mereka pun diantarkan dengan selamat. Uniknya, Lydia justru tidak ingin pulang ke rumah. Lydia ingin bersama dengan Ishak. Pria ngondek ini ternyata baik banget loh. Ia memberikan banyak uang kepada mereka, termasuk uang sewa dan pendidikan. Kira-kira kehidupan mereka setelah ini bagaimana ya? Jangan berharap banyak ya. Mereka tetap menjalankan bisnis terlarangnya, justru dengan masing-masing tarif yang lebih profesional. Mungkin kalau sudah kebiasaan, susah untuk dihilangkan ya. Film pun berakhir. Jika kamu suka alur cerita film seperti ini, bisa langsung subscribe ya.